Halo guys, welcome to Kans Gaming Channel ya. Oke guys ya, bertemu lagi di channel gue ya, masih di Kans Gaming. Dan kita masih akan ngebahas mengenai King's Battle ya. Oke, dan saat ini gue bakal memberikan tips dan trik untuk kalian yang bermain di King's Battle divisi 12 ya. Oke, dan ini adalah satu hari menjelang season berakhir, yaitu di besok ya. Dan gue harap sih ya, setelah gue berikan tutorial ini, kalian yang mungkin mampir ke channel ini, besok itu kalian bisa nge-push rank kalian minimal ya bisa sampai ke ranking jet lah ya. Oke, untuk kalian yang mungkin belum klik like, share, and subscribe untuk channel ini, tolong dibantu ya guys ya, di klik like, share, and subscribe untuk channel ini supaya kalian bisa tetap mendapatkan informasi terupdate mengenai seputar King's Battle ya. Oke, dan sekilas gambaran mengenai akun yang saat ini gue bakal share ke kalian untuk tipsnya. Akun ini ya sekarang berada di tiering Emperor 2 ya, dengan posisi peringkat 1 ya, dan ini adalah gambaran dari ranking di divisi 12 ya. Artinya mungkin hanya 19 orang yang tembus ke ranking master ya. Masternya ada 17 orang, legendnya 1 orang, dan gua di Emperor 2 ya. Oke, dan selebihnya itu ada di ranking jet ya. Dan mungkin kalau misalkan dari total permainan sih ya, kalau misalkan akun yang gue mainkan ini ya, ini ya winning rate-nya nggak terlalu buruk sih ya, artinya masih better lah kalau dibandingkan dengan yang lain ya. Win rate gue sebesar 66,67% dari total permainan 150 kali battles ya. Dan kita lihat ya, kita compare dengan peringkat 5 besar ya, ini winning rate dari 5 besar ya. Oke, ini untuk peringkat 3-nya ya. Ini peringkat 4-nya ya, ini dari salah satu server gua juga ya, dari server 23 dan 2 sampai 27 ya. Ini adalah ya teman gua juga ya, dan ini peringkat kelimanya ya. Oke, dan sekilas mengenai battle report dari akun gua ya. Oke, ini ya battle reportnya, gue sempet tadi 2 kali kalah ya, tapi selebihnya ya better lah. Artinya gue nggak terlalu banyak sih untuk lose-nya ya, karena winning rate gue juga masih lumayan besar, yaitu 66,67% ya. Oke, dan gambaran mengenai insignianya juga masih belum ada perubahan ya, artinya gue masih belum ada update terbaru mengenai insignia. Kalau seandainya belum ada updatean dari si King's Battle itu sendiri ya, artinya semua insignianya masih sama ya, masih yang lama ya. Dan nanti kalau seandainya sudah ada updatean terbaru, pasti gue akan share ke kalian ya guys ya. Oke, dan saat ini ya gue akan pause video ini untuk sebentar ya, nanti gue akan masuk ke tutorial melalui via screenshot yang sebelumnya udah gue persiapkan untuk kalian ya. Dan mungkin nanti di video kali ini juga gue bakal memperlihatkan ya bagaimana kalau misalkan di salah satu form itu nggak berfungsi ya, artinya chance kalian menggunakan form tersebut mungkin akan bisa kalah ya, seperti yang nanti gue bakal jelasin ya. Oke, sekarang gue akan pause untuk video ini. Oke guys ya, ini adalah screenshot dari ya yang udah gue persiapkan untuk kalian saat gue melakukan battle ya tadi di ranking di Emperor rank ya. Oke, di sini musuh gue ada musuh di peringkat 2 ya, dan ini posisinya adalah gue berada di lower hand. Dan di lower hand sendiri ya, gue sudah mencoba untuk bereksperimen lagi dengan mencoba formasi yang berbeda ya. Di kali ini adalah gue bannetnya tetap ya stun hero, pasti gue banned kalau gue di lower hand, tapi gue sisakan Yuji poison hero ya. Gue sisakan satu ya, satunya lagi gue banned yaitu Jiaxu. Tujuan gue menggunakan form ini adalah gue supaya bisa mempick up Yuji ya saat gue mendapatkan posisi lower hand. Oke, ini untuk step pertamanya ya, gue pick up Yuji ya. Dan setelah itu biasanya sih musuh kalau misalkan sudah gue pick up ini, mereka akan fokus ke Lady Zhou dan juga combo dengan Xiao Xiao ya. Oke, nah ini adalah pick up musuh ya. Dan selanjutnya ya, supaya gue bisa menahan damage dari si Lady Zhou ya, tujuan gue menaruh Yuji di posisi front row itu adalah agar gue bisa support Yuji dengan Macao ya, yang udah gue persiapkan juga untuk itu ya. Oke, dan di support lagi ya si Macao itu dengan Huang Yuying. Kenapa gue pick up Huang Yuying di awal? Karena si Lady Zhou itu dia akan ngehit si male hero ya, artinya kalau misalkan di form gue itu banyak male hero, damage nya Lady Zhou itu akan semakin sakit ya guys ya. Oke, lanjut ke step selanjutnya.
ya. Oke, ini ya musuhnya pick up Gong Sunjan, Yuan Shu, lanjut gue pick up Wang Yuying dan juga Zhou Yu ya. Kenapa gue pick up Zhou Yu adalah agar bisa mencegah efek invisible dari si Xiao Xiao yang mungkin bisa meremove poison dari Yujigo ya. Oke, di form ini gue pick up Zhou Yu dan gue hindari ya posisinya Zhou Yu itu dari si Gong Sunjan. Kenapa? Karena kalau seandainya Zhou Yu gue terkena stun, otomatis Zhou Yu gue nggak bisa melakukan burning ya. Dan Zhou Yu itu baru imun setelah musuhnya dalam kondisi burner ya. Tapi kalau musuhnya tidak dalam kondisi burning, si Zhou Yu itu akan bisa terkena stun. Oke, ini adalah step-stepnya dan silahkan kalian perhatikan ya dan analisa sendiri. Harapannya sih kalian bisa improve dari apa yang telah gue jelaskan di sini ya. Oke, last terakhir ya, step terakhir. Oke, ternyata musuh pick up si Gong Sunjan ya, Gong Sunjan, dan ditaruh di depan dengan tujuannya melakukan stun terhadap Zhou Yu. Dan kalian lihat ya, artinya ada perubahan di pet ya, di step terakhir ya. Sebelumnya gua pet by Z Thunderfire, tapi di step akhir gua ganti ke Thunderfire plus si Monster Nian ya. By Z nya gue hilangkan. Kenapa? Karena gue rasa kalau seandainya gue menggunakan Suijing itu lebih efektif menggunakan Monster Nian ya. Oke, dan ini adalah hasil beta reportnya ya guys ya. Posisi lower hand dengan eksperimen gue yang terbaru itu masih win ya. Dan gue juga udah mencoba form ini di berbagai posisi atau berbagai musuh ya di top rank ya, di posisi lower hand, dan winning rate nya sih nggak jauh ya, nggak jauh buruk ya. Artinya mungkin lebih baik ya dibanding form-form gue yang sebelumnya ya. Artinya masih kalian bisa menggunakan form ini dan mendapatkan win chance kalian sebesar 85% ya kalau misalkan gue bisa analisa. Oke, lanjut ya di form lower upper hand ya. Di form upper hand ya, gue coba eksperimen sendiri ya. Ini dengan gue banned Zisang ya, healer hero Daxiao plus Liu Bei, dan plus gue ingin mencoba dengan bermain stun ya. Oke, kalau bermain stun ya sebenarnya win chance kalian itu nggak terlalu besar ya dibanding yang udah gue pernah share sebelumnya. Tapi karena gue ini sifatnya adalah eksperimen, jadi gue ingin membandingkan dengan form yang sebelumnya. Jadi gue coba ya. Dan win chance-nya sih kalau misalkan dari analisa gue sebesar 60%-an ya. Kenapa? Karena kalau misalkan stunnya gagal di awal, otomatis kalian akan berada dalam kesulitan ya, tak akan berada dalam bahaya. Nanti gue bakal share juga kenapa gue bisa kalah tadi di 2 battle ya, karena di battle tersebut gue menggunakan form stun dan juga stun tersebut karena nggak efektif di turn pertama, otomatis gue mengalami kekalahan ya. Tapi form ini sih better sih kalau misalkan kalian mungkin nggak mau bermain pusing ya, artinya nggak mau bermain dengan analisa yang panjang. Kalian bisa menggunakan form stun ya, yaitu dengan kalian pick up stun hero ya, Weiyan, Chaoren ya, dan tempatkan mereka di hadapan si Xiao Xiao ya. Oke, ini step pertamanya. Oke, nah ini adalah pick up musuh ya. Selanjutnya Lady Zhou, Xiaodun. Nah, dan gue pick up Macau lagi ya. Kenapa Macau ya? Karena Macau bisa mengurangi damage yang diterima oleh tim kalian kalau seandainya ya kayak seperti si Lady Zhou itu damage-nya sakit banget, tapi bisa dikurangi dengan si Macau ya, dan efek shield-nya ini cukup efektif untuk menahan damage ya. Oke, ini step-stepnya. Setiap kali gue pick up Macau pasti gue temani dia dengan gue support dia dengan Huang Yuying ya. Perhatikan di sini. Oke. Nah, ini adalah last stepnya. Musuh pick up Zhuge Liang ya, Zhou Yu, double Xiaodun plus ya. Di situ Zhou Yu ya. Oke, dan gue pick upnya Suijing plus Huang Yuying ya. Kenapa Suijing, Huang Yuying ya? Huang Yuying itu adalah tipe hero support terbaik untuk form dari faksi Su ya, karena bisa memberikan imun terhadap kontrol ya. Oke, dan perhatikan ya step-stepnya. Oke, dan ini adalah hasil battle reportnya. Oke, dan sekarang gue akan masuk ke battle preview dari King's Battle Preview yang sebelumnya udah gue jelaskan melalui screenshot ini ya. Oke, dan gue akan pause untuk video ini dan gue akan memberikan preview battle dari hasil yang telah gue jelaskan di sini ya. Oke. Oke guys ya, jadi gue akan jelaskan, akan tunjukkan ke kalian bagaimana hasil dari battle preview yang udah gue mainkan atau tadi udah gue jelaskan ke kalian melalui hasil battle screenshot ya. Oke, dan ini adalah battle preview untuk yang pertama ya. Ya, dan yaitu gue menggunakan si Macau ya untuk menahan damage dari si Lady Zhou
Oke, ini adalah hasil battle reviewnya. Silahkan kalian analisa tersendiri dan silahkan kalian improve untuk permainan kalian di King's Battle, dan harapannya besok di last day season kalian bisa up ranking kalian untuk minimal ya sampai ke ranking jet lah ya. Oke, silahkan dicek untuk battlenya. Nah, di Lady Zo ya, tanpa burning aja damage-nya udah sakit banget, apalagi kalau misalkan disupport sama burning ya. Oke, nah Zoyuga stun karena di stun oleh Gong Sunjan, tapi nanti ya Zoyuga akan imun ya terhadap si stun. Oke, silahkan dicek. Oke, nanti mungkin kalau seandainya udah masuk ke turun kedua atau turun ketiga, gue akan skip ya guys ya, agar gue bisa mempersingkat untuk video ini dan bisa memberikan gambaran ke kalian bagaimana sih kalau misalkan kalian gambarannya kalau sudah menggunakan form dari yang udah gue berikan ya. Oke, nah Lady Zhou super sakit ya damage-nya, padahal gue udah support hero gue dengan Macau ya. Apalagi kalau nggak ada Macau guys ya, bisa kalian bayangkan mungkin kalian akan dalam waktu satu turn mungkin sudah hilang semua hero kalian ya oleh si Lady Zhou. Makanya hero Lady Zhou itu cukup mempengaruhi ya permainan ya, salah satu hero yang sangat bisa diandalkan ya. Oke, mungkin kayaknya udah akan masuk ke end battle ya, karena si Suijing sendiri kalau misalkan sudah melihat satu musuh yang sudah mati, dia akan terus menerus mengeluarkan damage yang luar biasa sakitnya. Oke, satu hit dari Suijing ya. Nah, sudah ada yang mati lagi, otomatis semuanya akan hilang dalam satu turn ya oleh si Suijing. Nah, damage-nya super sakit ya Suijing ini. Oke, cukup ya guys ya, mungkin gue akan skip dan gue akan tunjukkan battle review dari yang tadi udah gue jelaskan ya. Oke, nah ini untuk hasil dari battle review yang pertama. Oke, dan ini dari yang kedua, dan nanti setelah ini gue akan tunjukkan ke kalian ya, kalau misalkan menggunakan form stun ya, itu chance kalian mungkin lose-nya itu lebih besar ya dibandingkan dengan form yang sebelumnya udah pernah gue berikan tutorialnya di video ini ya. Memang form stun itu sangat efektif kalau kalian bisa istilahnya yakin kalau seandainya form itu bisa memberikan kemenangan untuk kalian ya. Tapi kalau misalkan kalian ketemu lawan yang mungkin sudah melakukan banned terhadap stun hero tersebut, kalian akan mengalami kesulitan ya guys ya. Oke, silakan dianalisa untuk hasil dari battle ini. Oke, Lady Zhou melakukan hit ya, tapi karena sudah disupport oleh Macau, otomatis damage-nya nggak terlalu sakit ya. Dan kesalahan musuh sih kalau misalkan di sini ya, menurut gua kesalahan dia adalah karena dia menggunakan Xiaohou, padahal sudah jelas-jelas di form dia itu sudah ada si Xiao Xiao ya. Jadi menurut gue itu nggak efektif ya ketika kalian menggunakan Xiaohou tapi masih ada Xiao Xiao di form kalian, itu mungkin akan menjadi sangat tidak efektif. Karena kenapa? Karena si Xiaohou-nya bisa mendapatkan invisible ya. Jadi saran gue untuk kalian yang mungkin suka menggunakan Xiaohou, kalau bisa jangan taruh hero yang bisa memberikan invisible di form kalian ya guys ya. Oke, nah oke, mungkin di turn ini akan hilang ya, akan hilang untuk line up musuh karena akan terkena damage oleh si switching ya, karena mereka sudah kehabisan Anger. Jadi mungkin di turn ini akan disudahi semua ya oleh switching. Nah,
Oke, kayaknya sudah mau masuk ke end karena switchingnya bakal terus menerus ngehit ya. Oke. Oke, cukup ya guys ya, gue skip dan ini adalah hasilnya winning ya. Dan gue bakal tunjukin ke kalian ya dua dari hasil beta report kekalahan gue setelah gue mungkin gagal ya menggunakan efek stun hero ya. Oke, ini form gue ya adalah form yang di sebelah kiri ya, yaitu gue taruh stun hero di depan ya, Weiyan, Chao-Ren ya. Tapi sayang banget kalau misalkan kalian mengalami keadaan seperti ini, bisa dipastikan kalian akan langsung mendapatkan kekalahan ya. Karena kenapa? Karena benar-benar gagal total ya, gue gagal total ya stun formnya. Nah, bahkan nggak bisa meremove si Huang Yuying Insignia ya. Jadi sebenarnya kalau menurut gue ya, untuk kalian yang mungkin suka bermain form stun hero, kalau bisa sih jangan terlalu sering gunakan form ini, terkecuali kalian sudah mengetahui mungkin ya lawan kalian itu nggak bakalan istilahnya bisa mengcounter dari form kalian lah. Tapi kalau kalian menemukan posisi seperti ini, mungkin bisa dipastikan kalian akan langsung merasakan kekalahan ya. Oke, cukup ya guys ya, gue akan skip aja karena kenapa? Karena ini adalah form yang mungkin bisa jadi blunder untuk kalian ya. Tapi juga bisa jadi form yang mungkin bisa membuat kalian gampang naik ranknya ya. Nah, gue skip ya. Dan satu lagi ya. Oke, ini. Oh sorry, cuma satu ya tadi ya. Kalau misalkan ini adalah form lower hand gue ya. Oke guys ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan sepertinya sih ini adalah kemenangan yang ketiga ya untuk akun temen gue yang menggunakan jasa gue ya. Artinya gue masih belum menemukan lawan nih guys ya, yang bisa melewati ranking ya, atau mungkin mengambil alih ranking peringkat 1 di King's Battle Divisi 12 di season ini. Dan harapannya sih di next season kalian bisa bersaing kembali ya untuk merebut peringkat pertama, karena sudah 3 kali nih akun ini juara ya. Jadi mungkin ya sebelum season berakhir akun ini udah bisa dipastikan juara. Karena kenapa? Karena perbedaan bintangnya udah terlalu jauh dengan peringkat 2 ya. Oke guys ya, dan mungkin untuk kalian yang mungkin besok mau untuk bermain King's Battle yang masih berada di lower rank, harapannya kalian bisa meningkatkan ranking kalian dan masuk minimal ya ke top 10 besar lah. Oke guys ya, selamat bermain dan selamat mencoba di permainan kalian masing-masing. Thank you guys.